dengan menggunakan kata adama, apar, atau arets. Nah ini yang disebut sebagai manusia diciptakan dari tanah. Kemudian Allah menghembuskan pneuma, menghembuskan roh, maka jadilah manusia. Nah itu sebabnya roh yang dari Allah ada kepada manusia, kuasa Allah ada kepada manusia, tinggal dalam hidup kita. Hembusan roh, di mana kekuatan kuasa juga diberikan kepada kita, diam di dalam jiwa kita, bicara soal kehidupan. Dan juga roh yang dari Tuhan, kuasa yang dari Tuhan diberikan kepada kita lewat tubuh kita, maka tubuh ini hidup. Oleh karena yang kuasa memberikan kuasa dalam hidup kita, maka hiduplah roh kita, hiduplah jiwa kita, hiduplah tubuh kita, yang disebut kualitas dari sebuah kehidupan kita sebagai manusia yang terdiri dari roh, jiwa, dan tubuh. Dan yang saya katakan tadi, roh, jiwa, tubuh inilah tempat di mana area iblis untuk berperang, menghancurkan saya, menghancurkan saudara. Makanya pertempuran pada area ini, pada roh, jiwa, tubuh, pertempuran dari dua kekuatan, kuasa Tuhan dan kuasa iblis. Nah kita harus tahu kemana kita membawa hidup kita ini, kepada iblis atau kepada Tuhan. Menjadi evaluasi tentunya bagi kita sekarang. Bukan sedikit orang percaya anak Tuhan yang terjebak dalam kehidupan yang tidak berkenan kepada Tuhan. Bukan sedikit orang percaya anak Tuhan yang terjebak pada satu kehidupan rutinitas yang bukan menyenangkan Tuhan, yang bukan memuliakan Tuhan, dengan rohnya, dengan jiwanya, dengan tubuhnya, tidak menyenangkan Tuhan. Ini yang terjadi hari-hari ini. Bukan sedikit orang percaya anak Tuhan yang terlihat masih hidup di dalam pesta pora, kemabukan, bahkan hidup pada hal-hal kedagingan. Nah ini yang terjadi. Maka terjadi hal-hal yang tidak dienakan dalam hidup ini, tidak mengenakan karena cara kita, pembawaan kita dalam mengelola roh kita, jiwa kita, tubuh kita yang keliru. Seperti apa kita memanagenya, seperti apa kita mengelolanya, seperti apa kita mengaturnya. Padahal Alkitab sudah bicara kepada kita, semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna, tak bercacat sampai Tuhan datang kembali. Nah ini yang menjadi ajakan firman Tuhan. Makanya kita belajar dari bagian ini. Tetapi saya mau bilang kepada kita saat ini, bukan sedikit di antara kita orang percaya yang salah memanage hidup ini. Memang kepada kita telah diberikan free will, kehendak bebas. Tapi kehendak bebas yang diberikan kepada kita sebenarnya kalau kita belajar dari Alkitab, kehendak bebas yang Tuhan berikan kepada kita, free will yang Tuhan berikan kepada kita adalah free will yang mampu mengambil keputusan tunduk di bawah otoritas firman. Tetapi terkadang kita tidak tunduk pada otoritas firman. Itu sebabnya selalu bertentangan dengan apa kata Alkitab, bertentangan dengan firman Tuhan. Kenapa? Sebab kita tidak mengelola roh kita, jiwa kita, tubuh kita bukan pada proporsi yang sebenarnya. Bukan pada ketentuan firman. Kita mengelola hidup ini kadangkala menurut cara kita, menurut mau kita, dengan jalan pikiran kita, perasaan kita, kehendak kita. Saudara terkasih dalam Tuhan, memang kepada manusia punya istimewanya luar biasa. Tuhan memberikan kuasa kepada kita. Tuhan memberikan kuasa kepada saya, kepada saudara. Cuma mungkin yang Tuhan tidak berikan kepada kita adalah kuasa menyangkut omnipresennya, omnipotennya, omniscience-nya. Tapi paling tidak kuasa itu telah diberikan kepada kita supaya kita menjadi manusia yang benar-benar kreatif, manusia yang mengerti, manusia yang memahami. Tuhan memberikan kepada kita daya cipta yang begitu hebat, yang begitu kuat. Tapi kita inilah yang salah mengelola apa yang Tuhan berikan kepada kita. Anda lihat, kehidupan manusia itu begitu luar biasa. Ya. Memori yang diberikan kepada kita begitu luar biasa. Alat perekam yang diberikan kepada kita di otak kita begitu luar biasa. Luar biasa, saya mau katakan. Tuhan memberikan kepada manusia kemampuan, kekuatan, kuasa. Diberikan kepada kita daya cipta menjadi seorang benar-benar anak Tuhan. Manusia yang kreator, yang boleh menciptakan. Saya mau katakan kepada kita, apa yang sedang kita gunakan hari-hari ini, ya, yang kita gunakan hari-hari ini, seperti handphone di tangan saudara, di tangan saya, Anda juga menggunakan radio, televisi, itu semua ciptaan yang dibuat oleh manusia, yang diciptakan oleh manusia.
Tetapi bahan bakunya benar telah disediakan oleh Allah. Tapi daya cipta Tuhan berikan kepada kita untuk mampu mengatur seperti itu. Saudara, seperti di Cina, seperti di Jepang, ya, yang termasuk home industri terbesar di dunia. Anak-anak masih SMP, SMA, itu sudah bisa buat handphone. Luar biasa. Sudah bisa buat komputer, sudah bisa buat laptop, dan sebagainya. Hebat. Punya daya cipta yang tinggi. Kenapa? Sebab Tuhan telah memberikan kepada kita kekuatan, kuasa. Tetapi kekuatan, kemampuan yang diberikan kepada kita, salah kita mengelolanya.